Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan tokoh Sukabumi, ya. Asro panggilannya, Asep Rohendri ya. Gimana? Sehat Pak Asro? Alhamdulillah Pak Yap, alhamdulillah. Sekarang Yang dalam punya kondisi pengalaman baik-baik di saja. organisasi kepemudaan, kemudian juga sekarang aktif di koperasi ya. Ya, itulah. Dan Kita ngobrol-ngobrol nih, Pak Asro nih. Dan di Kadin juga lah. Di Kadin juga Kadin, ya. Kita Wakil ngobrolin. Ketua Bidang Industri saya. Iya. Jadi pengalaman Pak Asro apa aja sebelum di Karya Pusaka ini? Sebelum saya bergerak di koperasi ini sebetulnya banyak pengalaman, khususnya di bidang keorganisasian kepemudaan. Baik itu di KNPI maupun di Ormas Pancasila, Pemuda Pancasila. Oh, iya. Dulunya awal-awalnya dari AMS lah, terus sampai ke Pemuda Pancasila dan masuklah ke DPD KNPI. Nah, setelah itu juga saya banyak bergerak di bidang sosial lah. Nah, pada akhirnya saya memilih profesi sebagai pengurus di Kopinkra Karya Pusaka ini. Ya. Yang salah satu anggotanya adalah Pak Saya Yayat. sendiri, Ya, saya sendiri, gitulah saya itu. anggotanya. Gitu. Kita ngobrol-ngobrol bukan ngomong-ngomong koperasi nih, Siap. tapi kita ngomong-ngomong bagaimana memajukan Siap. industri logam khususnya Kabupaten Sukabumi. Karena memang industri logam di Sukabumi ini sudah lama sekali ya, dari sejak zaman Belanda. Nah, sebelum saya ketemu Mas Asto, sebelumnya kan ketemu Pak Otin, ketemu dengan Hadad, ya, ketemu juga dengan Dendi, kemudian juga ada Dudi dan lain sebagainya. Dan ada beberapa pemilik workshop yang ada di LIK ini, ya, lingkungan industri kecil. Saya robah boleh nggak ini? Apa? Saya robah namanya. Boleh, nggak ada masalah. Jadi KIK aja ya. Jadi kawasan industri kecil. Logam, KIK logam. Jadi KIK logam. Logamnya jangan dihilangkan. Kalau logamnya itu sejarah. Jadi, kawasan industri kecil logam. Gitu. Nah, ngomong-ngomong ini, saya sudah bikin nih Pak Asro, namanya setelah berbulan-bulan kita ngusulin nama dari mulai perkumpulan usaha logam, kemudian perkumpulan logam dan lain sebagainya. Yang di ACC adalah Asosiasi Industri Logam Sejahtera. Bagus itu, bagus. Itu sudah ada payungnya, payung hukumnya. Nah, menurut Pak Aso, kira-kira apa sih yang dibutuhkan di Sukabumi ini untuk geliat industri perlogaman khususnya di Sukabumi ini maju? Baik, kalau menurut saya gini ya Pak Haji Ayep. Ya. Karena di Kabupaten Sukabumi itu Cibatu sangat sentral ya. Kita lihat di sini misalnya dulu ada PIK ya, ada LIK, ada Sentris. PIK apa tuh? Perkampungan industri kecil, perkampungan industri kecil. Perkampungan industri kecil. Ada Sentris ya, Sentris. yang Astra, kemudian ya ada KIK itu. Yang LIK, yang KIK lah kata Pak Ayep. Itu yang pertama yang harus kita yang dibutuhkan oleh kita itu bagaimana para pengusaha logam yang ada di Kabupaten Sukabumi itu mampu mendunia lah, go internasional. Itu dulu yang pertama itu. Yeah. Artinya ketika mereka harus seperti itu harus menguasai teknologi juga. Yeah. Nah, hari ini bukan belum menguasai teknologi, tetapi dari konteks yang ada mereka baru sebagian besar memahami apa yang dimaksud dengan go internasional itu sendiri. Sehingga banyaknya kalau orang Sunda bilang mah loba kurung batok lah. Kurung batok. Jadi dengan ukur di daerah sorangan kan gitu kira-kira. Ya. Itu sepertinya kalau menurut orang Sunda. Tapi kalau menurut saya ini sudah cukup kelompok usaha logam sejahtera. Ya, Asosiasi Industri Logam Sejahtera. Industri Logam Sejahtera. Ini merupakan sebuah terobosan yang ini semua harus didukung oleh kami, oleh kita, oleh seluruh bangsa Indonesia yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya masyarakat logam itu sendiri. Karena bagaimanapun juga, bicara akhir ada bicara kesejahteraan. Bicara akhir atau bagaimana kesinambungan ini, sehingga yang hari ini bisa bekerja juga untuk hari esok, dan seterusnya. Sehingga jadi turun-temurunnya itu sudah jelas gitu. Ada regenerasi lah. Regenerasi sehingga logam Cibatu itu bukan hanya terkenalnya saja, tapi ketika di dalamnya tidak ada apa-apa. Nah, yang terjadi hari ini kan seperti itu, Pak Haji. Nah, itu baik. Saya menyambut baik itu. Bagus itu, good. Jadi kalaulah ada inisiator, ya,
warga Sukabumi, orang Sukabumi yang ingin memajukan industri logam di Sukabumi, Pak Astro mendukung ya? Sangat mendukung, sangat mendukung. Nah, Dan yang kita butuhkan justru itu. ya. Baik, ini kemudian di sini juga ada ini, ada bekas kepala UPT nih, Pak Ya, Astro, namanya Uce mantan. Budiman. Pak Uce Budiman. Coba ke sini Pak Uce. Siap. Nih, Ya. enggak Nggak saya. apa-apa, nggak apa-apa. Pakai aja, nggak apa-apa. Ya, oke. Pak Uce di sini. Ya, di sinilah di belakang. Di saya. belakang nih benar. Ah. Kadi atuh jalana. Di sini juga ada Lalan ya. Lalan, coba ke sini lah. Kamu di sini belakang. Kita ngomong-ngomong, ya. Ya karena saya sendiri juga spontan aja ke sini, nggak ada persiapan apa-apa. Ya, siap. Jadi apa adanya, on the spot di lapangan. Nah, itu ada duduk kita ngumpul-ngumpul ya. Agak nyender ka dieu euy. Nah, gitu. Nah, kebetulan pemirsa saya ini persis di tengah-tengah dulu namanya lingkungan industri kecil, tapi saya robah sekarang jadi kawasan industri kecil logam. Kabupaten Sukabumi. Kabupaten. Ya, kawasan industri kecil logam Sukabumi. Oke, nah, jadi kalau bukan oleh kita siapa lagi? Ya. Karena memang pemirsa untuk memajukan industri logam di Sukabumi ini kita nggak bisa minta tolong wilayah lain. Ya, kita harus oleh orang Sukabumi itu sendiri. Ya, betul itu. Dan orang Sukabumi yang punya wawasan, kata Pak Astro tadi, wawasan internasional, go internasional. Artinya produk-produk yang diekspor, produk-produk dari luar juga bisa dikerjakan di sini seperti itu. Ya, betul, itu yang go dimaksud. internasional seperti itu. Dan juga harus ada figur pionir atau figur yang bisa membawa gairah industri logam di Kabupaten ini Sukabumi berjalan seperti itu ya. Insya Allah lah saya dalam hal ini saya Abjaki berkomitmen Pak Astro, berkomitmen mau memajukan industri logam Sukabumi dengan ditandainya saya punya dua lokal di KIK Cibatu Sukabumi ini, di KIK Cibatu Sukabumi ini satu bekas PT Tunas Abadi, CP Tunas Abadi Teknik. Ya. Yang kedua bekas Dindin Wiganjar ya. Ya. Di sana Lika. Lika. Di sebelah sana jadi dua. Ya. Saudara PT ACS dan ARM. Nah, di situ itu tandanya dua. Ya. Di mana saya komitmen untuk memajukan ini. Kemudian insya Allah juga Pak Astro, karena memang saya ini ada saya tahu betul ya kiprah Pak Astro ya untuk memajukan masyarakat di sini. Terima kasih Pak Astro. Amin, terima kasih sama-sama. Bagaimana pendapat Pak Lalan? Pak Lalan dulu mulai kerja tahun berapa Lan? Tahun 95 Pak. 95, di mana kerja dulu? Di PT Alpindo Mitra Baja. Alpindo Mitra Baja. Sebelum di Alpindo atau di mana? Di Lika, Pak Lika. Dindin Ganjar. Tahun berapa kerja dulu? Mulai? Tahun 5 tahun ke belakang berarti tahun 90. 90. Keluar dari STM. Ya. Nah, Pak Uce pertama SK di sini tahun berapa? Tahun 87 saya 87 di sini. SK. Sebelum balik. Ya, pindah dari sini? Pindah dari sini 2006. 2006. Jadi Pak Uce adalah pengurus UPT di sini sejak 87 sampai 2006. Pak Lalan kerja di sini. Pak Lalan kerja di sini dari tahun 90 sampai sekarang. Nah, Berarti bagaimana tanggapannya nih? Kita diskusi aja nih. Dari saya dulu Pak. Ya silakan. Kalau saya sih Pak tanggapannya untuk kawasan industri kecil Cibatu ini bagi saya adalah satu hal yang sangat bagus Pak ya. Karena apa? Melihat di sini ada 11 pengusaha Pak. 11 ya. Ada 11 pengusaha dan semua dalam kategori jalan semua gitu Pak. Ya. Justru UMK yang dikira bakal menjadi problem dalam menghadapi satu krisis, di sini dengan keadaan seperti itu di sini tetap jalan Pak. Baik itu yang sudah punya PO yang sudah rutin ataupun yang juga job order,
Itu semua jalan Pak di sini. Jadi kiprah para pengusaha di sini semuanya pekerja keras. Ya mungkin Pak Aso sebagai sesepuh nih. Ada 2 Pak sesepuh di sini bagi saya. Ada Pak Aso dan satu lagi ada Pak Otin, Pak Haji Otin. Nah, itu. Data sepuh. Nah, Karena udah sepuh. nah, terus dengan dibangunnya ARM dan sekarang saya di ARM, alhamdulillah sampai sekarang ARM eksis untuk memproduksi unit-unit. Produksi kemana nih dijualnya? Saya kemarin 3 mesin giling buat kacang kedelai dikirim buat ke Sumatera Pak, daerah Sumatera, Jambi, Pekanbaru, sama Rantau Prapat. Terus saya Artinya dari kawasan industri kecil logam Kabupaten Sukabumi ini merambah pasar ke berbagai daerah Pak, daerah luar Jawa. Dan sekarang saya bikin 3 kebutuhan buat ke Manado, tadi sudah terkirim. Dan sekarang lagi bikin 5 unit mesin giling lagi, itu buat Kalimantan, Palu, dan Sumatera juga. Gitu Pak. Selanjutnya gimana pandangan Pak Uce? Nih. Ya, terima kasih. Pertama-tama kita harus mensyukuri dengan kehadiran Bapak Haji F. Jaki yang telah memberikan angin segar, semangat baru untuk masyarakat Sukabumi, khususnya logam di Cibatu, Cisaat. Karena dengan kehadiran beliau, bahwa kami semangat semakin tumbuh lagi. Semakin motivasi pada semakin usia sudah 60 lebih. Tapi motivasi, dengan kehadiran tadi Pak Haji F. Jaki bicara logam, kita menggebu-gebu lagi ya Pak Asro ya. Betul. Jadi Semangat dari mudah-mudahan harapan kita semua bisa tercapai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak, sedikit gini. Kemarin sempat saya dengar bahwa akan mengadakan satu komunitas Pak ya. Komunitas yang disebut dengan apa? Udah jadi. Udah jadi ya. Nah, asosiasi industri logam sejahtera Sukabumi. Karena nama itu yang diizinkan oleh Kemenkumham. Iya. Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh pengusaha Pak. Jadi teman-teman saya dari yang di luar kawasan juga sangat apresiasi gitu Pak. Sangat apresiasi sekali gitu Pak. Asosiasi ini untuk khususnya semua pengusaha logam yang ada di kabupaten maupun kota Madya Sukabumi. Ya, jadi bukan untuk lingkungan di kawasan industri kecil ini aja, tapi dan memang kawan-kawan saya juga sangat apresiasi dan mau menjadi satu bagian dari perkumpulan itu, Pak. Jadi gini, Pak Asro, asosiasi ini, ya asosiasi ini, jadi sifatnya melayani, seperti UPT. Tapi kan UPT diaturnya oleh pemerintah, ya, pemerintah ada birokrasi dan lain sebagainya. Kalau ini enggak, ya ada regulasinya udah dibuat duluan oleh kita, lebih kepada services, memberi pelayanan kepada pengusaha-pengusaha logam yang tidak memiliki peralatan. Nah, seperti itu. Tapi perkumpulan ini tidak. Artinya pengurus ini tidak mendapatkan apa-apa di situ. Seperti ketua, sekretaris, bendahara, pembina, pengawas itu tidak dapat apa-apa. Karena ini bukan unit usaha. Tapi ini adalah regulator. Regulasi untuk membantu pengusaha-pengusaha dalam menjalankan usahanya. Nah, dipimpin oleh nanti seorang manajer dan petugas kerja. Ya. Nah itu yang digaji. Kalaupun nanti ada keuntungan dan ada kelebihan dari itu, maka uangnya ini akan dipakai untuk membesarkan asosiasi itu. Diberi lagi peralatan-peralatan. Jadi kekayaan menjadi milik asosiasi. Ya. Nah, kekayaan asosiasi, ya. Jadi tidak boleh. Dan itu kita akan audit setiap bulan, setiap tahunnya. Karena kita mau membuat satu role model, contoh, ya, persis seperti UPT sebetulnya. Cuma kita swasta, di swasta aja. Nah, saya sudah meletakkan seperti anggaran dasarnya seperti itu, anggaran dasar rumah tangganya seperti itu, ya. Jadi yang kaya ini nanti asosiasinya. Nah, dibangunlah. Nah, sementara kita alamat di PT yang ada aja dulu lah. Nanti setelah ada uang kita beli yang jauh lebih besar dan insya Allah ya dengan
niat yang baik dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan karya yang baik. Yang baik. Kita ke depan, mari kita bangun Sukabumi ini dengan kebaikan. Amin. Awali kita dari logam. Amin. Ya, amin. Hari ini tanggal 18 Januari 2022, hari Selasa ya. Selasa. Ya, ketemu dengan tokoh yang terus-menerus mendukung saya. Begini Pak Uce Pak Lalat. Yang nyuruh saya datang lagi ke LIK adalah Pak Asro. Alhamdulillah, sahabatku nih. Saya ini beli ini karena memang Pak Asro yang minta. Tolong ke sini lagi, ke sini lagi, ke sini. Sejarah nih, Janganlah Pak. bangun wilayah lain terus katanya. Aduh. Wilayah lain kalau di Sukabumi ditinggalin. Tidak Pak Asro. Oke, sekali lagi. Apa aja yang mau disampaikan lagi yang kedua kalinya nih? Yang terakhir dari kami itu gini aja, dari saya secara pribadi, saya menginginkan Pak Ayep itu bukan hanya sekedar memfasilitasi yang ada di sini, Ya. tapi bagaimana berkiprah di tingkat nasional. Ya. Apakah menjadi anggota dewan atau menjadi anggota kabinet, itu harus Amin. ditempuh. Amin. Harus Amin. ditempuh. Amin. Harus ditempuh. Jadi hanya sekedar lege gue non nempokeun, tapi teu kapilih tak ulah nikah model gitu. Jadi kita harus berpikir kumaha carana Ayep Jaki nu kapilih. Eta Amin. persoalannya. Amin. Ayo kita sama-sama wujudkan. Itu. Pak, dengan saya, Karena Pak. kenapa? Dengan saya. Karena dengan adanya perwakilan kita di sana, Kabupaten Sukabumi tepiraku Sugan. Kalau Iya. ada sekian anggaran, masa sih nggak sekian mah nggak Iya. ngocor lah. Itu Betul. kita punya lawan untuk berjuang di situ, Siap. punya lahan. Itu aja Pak Yep. Baik. Siap. Jadi terima kasih Pak Asro. Saya akan berjuang habis-habisan untuk menjadi wakil. Bersama-sama lah Ya, kita. bersama-sama mudah-mudahan saya jadi wakil Amin, amin, amin. DPR RI di 2024 Ah. dan saya akan berjuang. Motivasi saya ke Senayan masuk di legislatif adalah untuk membangun Sukabumi. Ya, siap itu. Saya begini Pak Asro, jujur aja. Mobil pertama kali saya beli dari LIK, Iya. dari kawasan ini. Ya. Saya beli rumah juga sama dari kawasan ini. Beli tanah dan lain sebagainya, punya mobil kedua, ketiga dan lain sebagainya dari sini. Berangkat ke Jepang dari sini, berangkat ke Swedia dari sini, berangkat ke China dari sini, ya. Berangkat ke Belanda, ke Jerman dari sini. Ya. Dan Banyak saya sesuatu juga, untuk orang sini. ya, saya merasa saya dibesarkan juga oleh Sukabumi, maka saya Oleh logam. oleh logam. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan Ayep Jaki membangun industri logam Kabupaten Sukabumi. Ikuti Amin. terus Amin, 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 amin. ya. Bersama Ayep Jaki, Ketua Umum. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak.